ini topiknya limit. Nah, limit ini ya sebenarnya kalau misalkan kalian ketemu limit, contoh nih, limit X mendekati C, mendekati C misalkan ya, dari fx misalkan. Nah, dalam banyak kasus, kalian bisa pakai substitusi sebenarnya. Eh, Coba pakai substitusi. Ya, contoh sederhananya ya, kalau misalkan kita punya limit X mendekati 3 dari 3x kuadrat ditambah 5x, jawabannya adalah masukkan aja X sama dengan 3 ke dalam persamaan ini gitu ya. 3 dikali 3 kuadrat ditambah 5 kali 3. Nah, ini hasilnya adalah 3 dikali 9, yaitu 27, ditambah 5 kali 3, 15. Hasilnya sama dengan 42. Nah, dari contoh ini, tentu saja kalau misalkan, ya akhirnya nggak semuanya bisa disubstitusi ya. Maksudnya kalau misalkan, biasanya sih nanti kalau misalkan yang kayak nggak bisa disubstitusi gitu yang melibatkan pecahan misalnya. Nah, biasanya kalau misalkan melibatkan pecahan, eh, itu tergantung ini ya, tergantung kasusnya ya. Misalkan bisa aja kita pakai pemfaktoran gitu ya. Faktorisasi lah. Kita menyederhanakan bentuknya. Misal, eh, kalau misalkan kita punya limit X mendekati 3 dari mungkin X kuadrat min 9 dibagi X kuadrat min 6x ditambah 9 misalkan. Kalau misalkan kita punya eh, bentuk limit yang seperti ini, kan kalau misalkan kita langsung masuk, sekedar masukkan saja, kita bakal punya di sini itu, sebentar, limit ini berapa? Coba lihat dulu. Nah, saya notet ini. Oke, saya ulangi dulu. Nah, kalau misalkan X sama dengan 3 dimasukkan ke sini kan bentuknya 9 kurang 9, 0. Terus, kalau misalkan di sini masukkan 9, ini jadi 9 dikurangi 18 ditambah 9 kan. 9 kurang 18 minus 9, minus 9 tambah 9 sama dengan 0. Jadi kita bentuknya tuh 0 per 0. Ya mungkin nanti kalau misalkan kalian ketemu bentuk 0 per 0, nanti bisa pakai L'Hopital. Cuma sebenarnya yang paling penting dari eh, problem faktorisasi limit ini adalah apa ya? Kita harus memodifikasi dulu gitu bentuk eh, fungsi yang mau kita limitkan gitu. Dengan kata lain kita modifikasi ini. Kebetulan ini bisa difaktorisasi karena kita tahu bahwa limit ini x mendekati 3 ini sama dengan x kurang 3 dikali x plus 3 ini dibagi sama x min 3 dikali x min 3 ya. Nah, kalau kita masukkan di sini, oke, kita punya limit x mendekati 3 x plus 3 dibagi x kurang 3. Oke, sekarang kalau saya tanya limit ini hasilnya berapa?
Ada yang tahu mungkin? Hingga. Sorry, suaranya tadi nggak terlalu clear. Boleh diulang mungkin? Tak hingga. Oke, ada jawaban lain? Tak hingga atau tidak terdefinisi. Oke, oke, bagus bagus. Arahnya apa betul? Ya, sebenarnya mungkin di sini alasannya adalah karena ini ya, penyebut dari penyebutnya itu nanti jadi nol. Dia nanti arahnya mendekati tak hingga. Walaupun mungkin detailnya sebenarnya nanti jawabannya itu bukan ini ya, bukan tak hingganya sebenarnya gitu. Tapi nanti limitnya tuh nggak ada. Cuma nggak tahu ya, kalian bakal nyampe sini apa enggak. Tapi nanti aku simpen dulu deh. Ini tidak ada. Nanti kalau misalkan saya sempat ngejelasin, nanti kita balik lagi di sini. Nah, seenggaknya, seenggaknya dari setelah kita pakai faktorisasi tadi, kita bisa tunjukkan bahwa limit ini tuh nggak ada gitu ya. Beda dengan tadi, kalau ini tuh kita, kalau bentuknya nol per nol, bentuknya harus pakai L'Hopital itu adalah kita nggak tahu limitnya berapa gitu ya. Bukan kita bilang limitnya ya tak hingga misalkan, atau limitnya nggak ada. Nah, sekalian gini kita bicara ini ya, pakai L'Hopital ya, bentuk L'Hopital. Eh, metode L'Hopital, sorry, aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital itu apa? Eh, bayangkan gini lah. Jadi, misalkan yang mau kita hitung adalah limit X mendekati min satu dari X pangkat 3 kurang X dibagi X kuadrat plus X. Nah, eh, kalau misalkan kalian masukkan, jadi kita lihat dulu nih, ini tuh kalau X, kalau pembilangnya diganti min satu, sebenarnya sama kayak step ini sih. Kalau misalkan X-nya diganti min satu, ini kan jawabannya min satu pangkat 3 min satu ya, dikurangi min satu. Ini jadinya mungkin kalau saya kurung dulu lah ya. Min satu pangkat 3 kurang min satu dibagi sama min satu kuadrat tambah min satu. Ini hasilnya sama dengan ini min satu tambah satu, bawahnya juga satu kurang satu. Dan ini hasilnya nol per nol. Nah, kalau misalkan kita ketemu bentuk ini, baru boleh pakai L'Hopital. Boleh pakai L'Hopital. Bagusnya kayak begitu. Boleh pakai L'Hopital. Jadi kalau misalkan ternyata pas disubstitusi bentuknya nol per nol, atau mungkin sebenarnya nanti juga tahingga per tahingga juga bisa. Kita baru boleh pakai aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital ini apa? Mungkin kalau yang kalian ingat dari aturan L'Hopital adalah nanti kalian perlu menurunkan ini kan, menurunkan pembilangnya, terus turunkan penyebutnya gitu ya. Kalau kalian kalau kalian masih ingat, turunannya itu, sorry ini min satu ya. Ini x kuadrat, sorry 3x kuadrat ya. Turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat. Kemudian dikurangi turunan dari x, itu adalah satu. Dibagi, turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Turunan dari x itu adalah satu plus satu.
Nah, sekarang kalau misalkan kita masukkan angka min satu lagi ke persamaan ini, kita bakal punya ini tuh 3x kuadrat itu 3 dikali min satu kuadrat, 3 kali min satu kuadrat kurang satu dibagi 2 kali min satu plus satu. Dan di sini kita bakal punya 3 kali satu 3 kurang satu min 2 plus satu. Hasilnya sama dengan 2 dibagi min satu. Atau sama dengan min 2. Artinya apa? Limit yang ini, limit yang kita tanyakan tadi, hasilnya adalah min 2 tadi. Min 2 ini, sorry. Nah, sebenarnya kalau selama nanti nggak ada, apa ya istilahnya, selama nggak menghasilkan bentuk ini lagi, kalian udah nggak boleh pakai aturan L'Hopital. Nah, intinya gitu. Kalau nggak ketemu bentuk ini tuh, kalian udah pasti tahu jawabannya gitu loh. Maksudnya kan kalau misalkan penyebutnya nggak nol kan, ya udah hasilnya itu gitu. Terus kalau misalkan penyebutnya yang nol tapi pembilangnya nggak nol tuh, kayak kasus kedua tadi, antara tak hingga atau nggak ada gitu ya, nggak terdefinisi gitu ya. Nah, paling ya ini aja sih sebenarnya. Jadi biasanya kalau limit-limit pecahan gitu ada tiga kasus. Kasus pertama, kalau misalkan bisa disubstitusi langsung, kemudian antara hasilnya tak hingga atau negatif tak hingga misalkan ya, atau negatif ya tergantung soal. Atau ini kasus yang emang harus pakai L'Hopital. Biasanya emang kasus-kasus yang ribet sih di situ ya. Nah, cuma mungkin soalnya nggak banyak sih kalau misalkan yang tipe-tipe gitu. Cuman kayak mungkin di recall aja. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin? Apakah dari penjelasan ini bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Ada mungkin yang lain? Bisa nggak? Oke ya. Saya coba cari contoh soalnya. Oke. Buat latihan, kalian coba latihan deh. Biasanya sih soal kayak gini keluar satu ya. Sebentar, saya tadi pilih dulu soalnya. Ini misalkan limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 dibagi X kuadrat plus 4. Soal pertama, soal kedua, eh, limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 5X plus 6 dibagi X min 2. Kemudian limit, oh 2 juga ini, oh enggak. X mendekati min 1 dari X kuadrat min 2X min 3 dibagi X plus 1. Terus satu lagi,
Ah, ini aja deh nggak apa-apa. Kira-kira nilai dari tiga limit ini berapa? Dan cara dapatnya gimana? Dicoba dulu. Silahkan dicoba nanti kita bisa eh, setelah mungkin beres ini kita coba lanjut ke topik lain ya yang biasanya muncul. Oke, ada yang jawab satu min satu sama min 4, ada yang jawab 0 1 min 4. Oke, mungkin coba dicari barangkali ada jawaban lain. Atau mungkin ada yang sudah mendapatkan jawaban lain gitu ya. Jawaban juga gitu ya dari ketiga soal ini. Oke, 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 mungkin kita bahas aja ya. Kalau kita lihat di sini, kita bakal punya ini apa namanya nomor satu ya. Kalau di sini, pokoknya gini. Pertama-tama yang kalian harus lihat tuh adalah pertama-tama coba substitusi dulu. Kalau substitusi nggak ada masalah, nggak bentuk 0 per 0 tadi misalkan ya. Artinya ya itu gitu jawabannya gitu. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat dia adalah hasilnya 2 kuadrat kurangi 4 dibagi 2 kuadrat plus 4. Hasilnya adalah 4 kurang 4 dibagi 4 plus 4. Hasilnya ini 0 per 8. Hasilnya sama dengan 0. Jadi, nomor satu itu jawabannya 0. Kemudian, untuk nomor 2, misalnya kita punya limit ini ya. Nah, ini tuh nanti kalau misalkan kita masukkan X-nya ke sini, X sama dengan 2 ke sini, kita bakal punya ini 4 kurangi 10 tambah 6. Ini 0, ini juga 0. Nah, di sini kita bakal punya eh, ini jadinya karena dia jadinya 0 per 0, kita perlu ubah ya. Bisa difaktorkan atau bisa kita pakai juga buat ya pakai L'Hopital bisa setelah ini sebenarnya. Cuma kalau misalkan bisa difaktorkan pun boleh. Kayak gini misalkan ya. Nah, ini bisa dicoret. Nah, hasilnya adalah limit
X mendekati 2 dari X min 3, hasilnya adalah 2 kurang 3 sama dengan min 1. Makanya nomor 2 jawabannya min 1. Nah, nomor 3 serupa sebenarnya. Jadi kita bakal punya ini limit X mendekati min 1. Kalau kita lihat di sini, ini adalah X min 3 dikali X plus 1 ya. Dibagi X plus 1. Ini bisa dicoret. Hasilnya kita punya limit X mendekati min 1 dari X min 3. Oh, kebetulan X min 3 juga. Jadinya min 1 min 3. Hasilnya sama dengan min 4. Oke, itu idenya. Ya, kan, ya ini sering muncul sih. Tapi jangan kejebak kayak kasus yang pertama tadi gitu ya. Jadi poinnya itu, untuk topik limit ini apakah ada pertanyaan? Oh iya, eh, sebenarnya mungkin catatan penting ya. Kalau misalkan ada apa ya, limit yang perlu kalian hafal nilainya berapa, itu ini limit X mendekati 0 dari sin X per X itu sama dengan 1. Kenapa mungkin perlu dihafal? Karena kalau misalkan kalian misalkan kalian nggak hafal nih, terus X sama dengan, kalian masukin lah 0 per 0. Iya, sebenarnya bisa aja sih kalau mau pakai L'Hopital pun ya. Cuman ya Sudah janjian sama biasanya temenmu ada lebih. tapi sudah janjian sama temenmu. Belum. Janjian. Janjian loh. Kayak mama ikut ya, nggak usah. Nggak usah, nggak usah loh. Oke, sorry, lanjut lagi ya. Nah, sebenarnya dia juga bisa pakai L'Hopital sih, kalau misalkan ini. Artinya, cuma nanti kadang-kadang kayak apa ya? Mungkin soalnya nggak ada susah. Jadi kalau nggak terlalu bisa diturunin pakai L'Hopital, mungkin pakai kalau ngafalin ini bisa langsung bisa gitu. Tapi itu jarang sih. Kalian harusnya pakai L'Hopital doang bisa udah cukup gitu. Nah, biasanya L'Hopital tuh dipakainya kalau kayak gini nih. Kayak fungsinya tuh emang nggak bisa difaktorin eh, atau nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, paling idenya gitu. Nah, ini terkait limit, saya mau coba masuk turunan. Nah, eh, biasanya kalau misalkan kita bicara turunan, itu soalnya dua tipe. Yang kita bicara yang ditanya langsung lah ya. Turunan itu apa? Kalian jangan lupa aturan turunan. Jadi yang ini loh. Kalau misalkan kalian punya fungsi U dan V, turunan dari U plus V aksen itu apa? Ini kan harusnya ya tinggal diturunkan aja kan. Masing-masing baru dijumlah.
sifat ya, mungkin. Ini sifat-sifat turunan. Kemudian kalau dikurang juga sama saya rasa. Ini misalkan U kurang V aksen sama dengan F aksen min V aksen. Kemudian kalau misalkan kita punya U dot V aksen, itu sama dengan, eh, jadi kalau mau ngingetnya tuh, ya salah satu yang diturunin. Pokoknya jangan dua-duanya. Karena kan ya ini dua fungsi. Ada dua kemungkinan kan fungsi yang diturunkan tuh apa aja. Bisa U aksennya atau V aksennya gitu ya. Atau V gitu ya. Nah itu cek dua kemungkinannya. Nah hasilnya begitu jumlah. Mungkin yang rada susah kalau misalkan UV aksen ini. Yang untuk mengingat yang ini, ingat aja bawahnya kan V kuadrat. Nah, atasnya tuh mirip yang ini, V dibalik. Tapi tandanya negatif, sorry. U aksen V kurang UV aksen dibagi V kuadrat. Biasanya sih yang sering kepake basic-basic ini. Dan ya, mungkin kita bisa start dari situ. Mana ya? Saya coba cari contoh dulu. Oke. Eh, saya cari contohnya gini jadi. Contoh misalkan ya. Misalkan eh, cari turunan dari fx sama dengan 1 dibagi 3x kuadrat plus 1. Gimana cara kita mencari turunannya? Itu adalah, ya, pakai aturan ini bisa. Oh iya, saya lupa ini. Ada beberapa ini ya juga ya. Kan kalau misalkan kita mau menurunkan x pangkat n, ini kan aturan pangkat ya. Jadi pangkatnya diturunkan, n. Pangkatnya jadi pengali maksud saya. Dikali, dikali x pangkatnya itu dikurangin 1 gitu. Jadi pangkatnya maju ke depan ke sini, terus pangkatnya dikurang 1. Cara nurunin kan gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita mau pakai yang ini, artinya kan nanti bawahnya bawahnya adalah, ya, bawahnya adalah ini ya. Bawahnya 3x kuadrat plus 1 kuadrat. Eh ya mungkin kalau misalkan kalian mau faktorin nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi emang lebih senang ditulis seperti ini aja. Biar lebih kelihatan. Nah ini tuh bisa kalian lihat ini sebagai punya, ini sebagai V gitu ya. Kalau misalkan kalian mau pakai kasus yang ini sebenarnya. Nah, di sini kalau kalian lihat U dan V gitu ya. Artinya kan U aksen sih. U aksennya kan 0. Karena sebenarnya nanti ngikut ke sini juga. Yang jelas turunan konstanta 0. Kemudian dikali P-nya itu 3x kuadrat 1 dikurang 1 dikali turunan dari 3x kuadrat 6x.
Di sini ini bakal jadi U aksen, ini jadi V, ini jadi U, ini jadi V aksen. Bawahnya jadi V. Nah, nanti kalau misalkan dihitung, hasilnya adalah ini yang U aksen V-nya jadi 0, minus 6X dibagi 3X kuadrat plus 1 kuadrat. Ya mungkin kalau misalkan dijabarin jadinya 9X pangkat 4 tambah 6X kuadrat mungkin ya, tambah 1. Cuman ya, biasanya sih jawaban kayak gini udah cukup oke gitu. Nah, kadang-kadang emang soal-soalnya tuh melibatkan ya pecahan-pecahan seperti ini gitu. Ya, mungkin eh, kalau buat sekarang ngecek ya. Kira-kira kalau misalkan fungsinya gini gimana? Fx sama dengan X dibagi X kuadrat plus 1. F aksen X-nya berapa? Iya, tentu saja caranya pakai yang tadi ya. Ini misalkan sebagai U, ini sebagai V. X-nya sebagai U kan artinya nanti F aksen X-nya itu sama dengan bawahnya V kuadrat ya. Jadi X kuadrat plus 1 kuadrat. Atasnya tuh mungkin kita terus gini deh. Kan U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, U aksennya itu sama dengan turunan dari X. X pangkat 1. Hasilnya 1. Nah, V aksen itu turunan X kuadrat. Turunan dari X kuadrat itu adalah 2X ya. Dan nanti dari sini jawaban kita tinggal susun aja ya sesuai dengan aturan turunan yang sudah dibahas tadi. U aksen, U aksennya itu 1 dikali sama V X kuadrat plus 1 dikurang U, U-nya itu X dikali 2X. Hasilnya adalah X kuadrat plus 1 buat pemilang ya. Kurangi 2X kuadrat dibagi X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini kalau dijabarkan artinya hasilnya adalah 1 kurang X kuadrat dibagi X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, itu idenya. Oke. Dari dua contoh ini apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Atau ada yang mau nanya dulu mungkin? Dari eh, Syahrial misalkan? Atau Fanya? Tidak ada, Kak. Gak ada ya? Kalau gitu coba ya mungkin soal-soal yang tipe paling kayak gini.
Ya, soalnya sama. Cari turunan dari fungsi berikut. A dan B lah. Dua soal aja. Yang pertama itu ini. Eh, Dua ini aja dulu. Coba dikerjakan. Kira-kira apakah ada kesulitan atau enggak gitu. Oh iya, saya tinggal sebentar ya. Nanti nggak tahu mungkin 5 menit atau semoga nggak lebih. Nanti kalau misalkan ini habis itu kita bahas ya. Kalau misalkan udah mau jawab, ini aja di chat aja atau ya di chat aja sih kalau misalkan gitu ya. Silakan.
Oke, ya, sepertinya sudah cukup muncul banyak jawaban ya. Setelah saya tinggal. Nah, ya lumayan banyak. Tapi rata-rata jawabannya ini ya, mirip sih. Oke, kita coba aja. Kita bahas aja. Kita lihat dari bentuk A dulu. Yang A itu kita mau menurunkan ini ya, fx sama dengan 2x min 1 per x kurang 1. Mungkin kalau misalkan mau secara runut, mungkin penjelasannya kayak gini. Maksudnya secara detail ya. Ini U, ini V. Nah, artinya kan di sini kita tahu bahwa U-nya sama dengan 2x min 1, V-nya sama dengan x min 1. U aksennya turunan dari 2x min 1. Turunan dari x kan 1. Jadi 2. Dan ya dengan cara yang sama V aksen turunannya 1. Artinya di sini kita bakal punya F aksen X itu sama dengan U aksen 2 dikali X kurang 1 kurang 2X min 1 dikali V aksen 1 kebetulan. Dibagi dengan X min 1 kuadrat. Nah ini ya ini U aksen, ini V, ini U, V aksen. Ini V. Dari sini diperoleh pembilangnya ya terutama ya yang perlu dimodif 2x min 2 dikurangi 2x min 1 per x kurang 1 kuadrat. Misalnya saya rasa adalah minus 1 per x min 1 kuadrat. Saya rasa tidak ada masalah dengan ini. Eh, semua oke. Yang tadi saya lihat ngirim jawaban ya mungkin ya. Untuk yang B, kalau misalkan kita punya di sini fx. Tadi fx apa ya? 5x kurang 4 dibagi 3x kuadrat plus 1. Nah, eh, kalau misalkan kita lihat ini, poinnya adalah sama kayak tadi. Ini sebagai U, ini sebagai V. Nanti ya kita tulislah U-nya 5x kurang 4. D, bukan D ini. V-nya sama dengan 3x kuadrat plus 1. Kemudian, dari sini nanti kita peroleh U aksen sama dengan 5. V aksen sama dengan 6x. Dan dari sini kita bakal peroleh F aksennya tinggal kita susun. eh U aksennya 5 dikali 3x kuadrat plus 1 dikurang 5x min 4 dikali 6x. Ini U aksen V, U V minus U V aksen. Dibagi sama 3x kuadrat plus 1 kuadrat ya. Tadi. Ini V. Ya, paling mungkin di sini PR-nya adalah menyusun ini seperti apa gitu ya. Menyusun pembilangnya.
5 dikali 3x kuadrat, 15x kuadrat. 5 dikali 1, 5. Jadi ditambah 5. Dikurang. eh Ya mungkin di sini saya bisa tulis kurang 6x, 5x kurang 4. Terus langsung kali aja nggak apa-apa lah ya. Saya langsung kali aja. Jadi min 6x dikali 5x itu 6 kali 5, 30. 30x kuadrat minus 6x dikali 4 min 24x. Tapi dikali minus jadi plus 24x. Dibagi 3x kuadrat plus 1 kuadrat. Dan ya dari sini nanti diperoleh hasilnya adalah min 15x kuadrat plus 24x plus 5 dibagi 3x kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi nanti jawabannya kurang lebih kayak gini. Alhamdulillah. Jadi kurang lebih cara ngejawabnya nanti kayak gini sebenarnya. Mungkin kalau misalkan ada yang kurang teliti mungkin bisa dibahas. Eh, Ya paling sebagian yang miss paling ya tipe-tipe atau ya yang belum beres aja gitu ya. Terus saya rasa sisanya aman sih. Oke. Silahkan. Mungkin dari teman-teman yang di sini ada pertanyaan. Ngerti, Kak. Oke, dari Arifin ya. Atau Ilham panggilnya. Ilham, Kak. Ilham ya, oke, oke. Dari Ilham. Oke. Iya. Kalau dari Nizar aman gak Nizar? Aman ya? Oke. Oke, kalau misalkan gak ada lagi, sebenarnya ada satu topik lagi. Biasanya kalau terkait turunan tuh, selain mungkin soalnya diminta mencari apa ya, mencari turunan langsung gitu ya. Kadang-kadang eh, soalnya tuh kita diminta mencari kemiringan. Contoh nih, eh, gradien garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat plus 3 di titik 1,4 adalah titik-titik-titik. Nah, eh, tentu saja cara mencarinya ya kita turun. Jadi apa yang kita turunkan? Kita turunkan dulu kan. Cara jadi simpelnya cara ngejawabnya adalah kita cari dy per dx kan. Dy per dx itu gradien. Nah, kita peroleh dengan menurunkan ini.
Turunannya kebetulan 2x. Turunannya adalah 2x. Masukkanlah di titik 1,4 kan artinya x-nya sama dengan 1. M eh, sama dengan dy per dx. Biasanya notasinya x-nya sama dengan 1 gini ya. Nah, karena kebetulan fungsi satu variabel. Jadi kayak gini udah cukup oke. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jadi nanti kadang-kadang cara nyari gradiennya 2 gitu ya. Nah, jadi kalau harapannya adalah ketika saya mention ini, oh ya nanti saya kasih contoh lagi. Tapi harapannya adalah kalau misalkan nanti dalam konteks mungkin cari kemiringan gradien garis singgung tuh, kayak langsung ngeh gitu loh. Oh, nyarinya tuh dy per dx gitu. Cari turunan sebenarnya. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan. Nah, ya mungkin beberapa pretest terakhir soal ini suka muncul. Sama kayak mungkin tadi nyari turunan biasa. Jadi jangan lupa aja. Nah, ya soal lain misalkan, mana ini? Oh, misalkan pertanyaan sama. Dia gradien garis singgung juga. Tapi kurvanya apa? Y sama dengan X ditambah cos X. Di X sama dengan pi per 2 adalah titik. Nah, mungkin di sini kita sekalian review dikit. Kalau misalkan eh, turunan dari sin X itu adalah cos X, turunan dari cos X itu sama dengan min sin X. Nah, yang penting sebenarnya dua ini aja. Seenggaknya buat saya, terus ya. Karena ini emang kalian harus hafal. Memang si argumennya adalah turunan tangan tuh apa dan turunan yang lainnya gitu ya. Sekan apa, turunan yang lain apa. Cuma pertama ini, misalnya yang simpelnya ini, itu satu. Yang kedua, kalau mau mencari turunan tangan tuh sebenarnya bisa pakai rumus yang atas. Kan tangan itu kan sin per cos. Jadi kayak turunan pembagian aja gitu. Bisa sebenarnya. Jadi mungkin dia nggak terlalu banyak hafalannya, mungkin ngafalin dua ini dulu gitu ya. Dua ini, yang penting dua ini hafal. Nah, dengan ide ini sebenarnya kan kita bisa jawab kan kalau misalkan dy per dx-nya itu sama dengan kita turunkan x dulu, turunan terhadap x ini satu, ditambah turunan terhadap cos x, turunan cos x terhadap x adalah min sin x. Dan hasilnya nanti diperoleh satu kurang sin x. Nah, dy per dx ini sama dengan satu kurang sin x. Nah, saat x sama dengan pi per 2, dy per dx-nya untuk ya x sama dengan satu pi per 2 tadi sama dengan satu kurangi sin pi per 2. Sama dengan satu kurangi satu sama dengan nol. Jadi nanti gradiennya tuh ini jawaban. Ini jawaban. Nah, tapi harusnya nggak terlalu khawatir sih kayak eh oke, ini dulu deh. Jadi saya pengen bilang kalau misalkan
Maksudnya harusnya nanti jawab pretest kalian sih PG ya. Kecuali tiba-tiba ada perubahan. Apalagi sekarang pretest kalian offline. Tapi harusnya tipe soalnya nggak berubah. Mungkin silahkan aja. Coba dilihat dulu, barangkali ada pertanyaan. Saya sekarang nyari soal yang berkaitan. Belum ada pertanyaan ya? Mungkin sebelum saya masuk topik baru deh. Tadi kan saya sempat bilang ini. eh, nah, mungkin saya pengen highlight ini sekarang. Limit ini tidak ada. Nah, nanti ada perbedaan. Suatu limit itu nggak ada, sama suatu limit itu nilainya tak hingga gitu ya. Eh, Poinnya adalah gini. Kalau misalkan limitnya, yang namanya limit, misalkan di sini limit X mendekati 3. Nah, artinya semakin nilai X-nya dekat ke 3, ya nilainya itu mendekati itu gitu. Mungkin kalau di sini apa ya? Mungkin kalau misalkan untuk contoh yang kayak gini, contoh yang pertama lah. Misalkan limit X mendekati 3 dari 3x kuadrat plus 5x sama dengan 42. Kalau saya punya kurva ini, semakin dekat X-nya ke 3, nilainya tuh semakin dekat ke 42. Di bawah kali. Saya izin coba saya geser ke share screen baru ya. Ya, saya mau menunjukkan. Oh ya, nanti saya, saya kayaknya udah nunjukin ini. Cuma nggak tahu kalau belum ya. Ya, kalau misalkan kalian coba gambar, eh, tadi itu apa ya soalnya? X kuadrat min 9, sorry, X kuadrat min 9 dibagi, nah gini, X kuadrat minus 6x tambah 9. Tumben, biasanya nggak ada glitch kayak gitu. Kalau misalkan saya pakai ini. Eh, First time ngeliat itu. Jadi saya nggak tahu itu kenapa. Tapi sebenarnya secara teori ini kan 3 nih. 3 tuh ini. Jadi maksudnya limit tuh gini.
Kalau misalkan di 8, atau angka yang enak lah ya. Di sini angka yang enak berapa ya? 10 misalkan lah ya. 10. Nah, ketika X-nya itu mendekati 10, di sekitar 10 tuh nilainya bakal mendekati 1, kayak gini. Ini harusnya. Oh, saya modus ini tadi. Nih, ini di X sama dengan 10, nilainya tadi 1,857 tadi ya. Jadi nanti kita bisa bilang kalau limit X mendekati 10 dari fungsi, saya kasih nama fx lah ya, biar nggak nulis panjang. Fx ini sama dengan 1,857 sekian itu ya tadi ya. Apa artinya ini? Artinya, kalau misalkan X-nya saya ambil sekitar dekat 10, misalkan saya ambil X-nya dekat sini, 9,6, 9,6, ternyata nilainya 1,9, deket kan? Ambil lebih deket lagi, nilainya makin deket ke 1,8, makin lama makin deket. Nah, di sini juga makin lama makin deket nih, makin dekat nilainya ke situ. Nah, itu kalau misalkan ide yang pertama. Nah, kalau misalkan di limit X mendekati 3 yang di sini, yang ngeglitch ini harusnya nggak ada nih sebenarnya. Eh, Makin di X sama dengan 3, makin dekat ke 3, kurvanya di sini makin naik. Makanya tadi ini tuh menuju tahingga sebenarnya. Kan per 0 ya, wajar kan. Tapi pertanyaannya apakah menuju tahingga, apa menuju minus tahingga gitu. Kan itu dua hal yang berbeda kan. Satu tuh sangat gede, sangat positif, satu sangat negatif. Kalau misalkan kita lihat dari sebelah kirinya, nanti itu makin lama nilainya tuh malah makin kecil, makin negatif, sorry maksud saya, makin negatif. Dan ya karena dia makin negatif, bisa disimpulkan nanti limitnya bakal menuju negatif terhingga nanti bisa diperiksa nanti ya. Nah makanya mungkin jawaban lebih tepat untuk kasus yang tadi eh, itu tuh karena nggak ada gitu nanti limitnya. Nah, intinya gitu. Ada. Sebentar ya. Eh, Sorry guys, lagi di rumah biasa banyak distraksi. Ya, tadi saya sampai mana ya? Oh, intinya adalah gini. Intinya pada akhirnya nanti limit yang tadi
Jadi kalau misalkan kita balik lagi ke ini tadi, sebenarnya limit yang ini, limit yang ini ya, X plus 3 per X kurang 3 tuh, jawabannya itu tidak ada. Karena ketika, anggaplah nanti X-nya tuh deket di 3 tapi lebih gede, nilainya tuh masih positif. Cuma kalau misalkan lebih kecil dari 3 nilainya negatif. Sebenarnya perbedaannya sih di situ ya. Nanti ada beberapa kasus kalau misalkan nanti nilai limitnya beneran tahingga, ada yang nilai limitnya tuh beneran minus tahingga gitu. Tapi itu nanti kasus lain. Tapi untuk sekarang mungkin poin utama yang bisa di-take sebenarnya ini. Itu gitu. Jadi sebenarnya penjelasannya itu, cuma mungkin biasanya soal-soal yang ngejebak kayak gini nggak terlalu sering sih. Maksudnya kayak yang mungkin buat kalian masih belum kebayang banget gitu ya. Terjadi nggak masalah sebenarnya. Jadi saya perlu mention itu doang. Nah, mungkin poin terakhir yang pengen saya bahas hari ini itu adalah eh, integral sebenarnya. Sebenarnya saya tadi udah dapat contoh soalnya, tapi oh ada sih sebenarnya. Nah, terkait integral, emang banyak sih sebenarnya kalau misalkan integral tuh kayak apa ya? Kalian harus hafal tabel integral sebenarnya. Cuma mungkin di sini saya coba kasih tabel integralnya aja. Sebentar. Iya, sorry. Tadi saya pengen ngasih ini ya, tabel integral ya. Maksudnya sebenarnya kalian bisa cari sendiri sih. Eh, banyak. Cuma mungkin minimal patokannya kalau misalkan kalian mau nyari ya, minimal kalian itu punya eh, bentuk, seenggaknya bentuk-bentuk yang kayak gini lah. Di sini mungkin nanti kalian ketemu logaritma, cuman ya mungkin untuk sekarang nggak terlalu sering, tapi jaga-jaga. Ini tuh aturan konstanta. Jadi kalau misalkan kalian mau mengintegralkan integral 3 gitu, hasilnya tuh ya 3 dikali variabelnya gitu ya.
Ya tergantung nanti variabelnya apa. Aturan konstanta, sorry. Nah, mungkin dalam prakteknya, praktek di live ya, sebenarnya kalian tinggal lihat ini. Cuma kalau misalkan sayangnya kan dalam pretest mungkin ya. Saya nggak tahu sih pretest dikasih kayak gini, tapi kayaknya nggak. Ya seenggaknya kalian coba hafal ini lah. Terutama mungkin kalau misalkan yang saya nggak tahu sih sebenarnya ada yang lebih utama apa enggak. Cuma kayak mungkin kalau misalkan saya highlight tuh yang ini jangan lupa, yang ini jangan lupa juga, yang tiga jangan lupa, sin cos jangan lupa, terus mungkin ini masih ada lagi sih sebenarnya tak. Ini sampai sini aja deh. Sudah banget lagi. Oke, kita apa. Dan ya inilah 15 nih kalau bisa jangan lupa sih. Maksudnya yang lumayan kepake ini soalnya. Nah, jangan lupa. Nah, kenapa poin yang saya pengen bahas ini? Jangan lupa kalau misalkan kayak luas daerah kurva, akan cari luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx dan di atas sumbu x. Pokoknya tipe-tipe soal yang kayak gini lah ya. Nah, biasanya tuh itu eh, soal-soal yang memerlukan integral. Jadi jangan lupa eh, ya integral yang ini gitu. Dan nanti memang bakal banyak juga sih kayak eh, integral-integral yang emang eh, perlu aturan tambahan. Tapi ini aturan basicnya gitu. Sebenarnya sih kalian kalau misalkan hafalin, iya nanti juga kalian kalau misalkan sering-sering latihan bakal hafal sendiri sih sebenarnya. Jadi ya ya udah. Nah, eh, contoh soalnya apa? Contoh soalnya adalah, saya cari dulu. Oke, gini. Contoh. Berapa integral dari 0 sampai pi sin x tambah cos x dx. Nah, kalau misalkan kalian ketemu integral bentuk penjumlahan kayak gini, defaultnya kan kalian bisa pisah ya. Ini mungkin saya nggak mention di sini, tapi saya anggap kebayang lah. Kayak turunan lah. Turunan itu kan kalian, misalkan turunan x kuadrat tambah x. Itu kan kalian dapat turunannya itu dengan cara turunkan x kuadratnya, terus turunkan x-nya, bakal sekali dijumlah. Nah, ini juga sama. Jadi kalian bisa integralkan dulu sin x-nya dulu, kemudian integralkan cos x-nya. Ini sama-sama dari 0 sampai pi ya. Ini juga dari 0 sampai pi. Lalu dijumlah. Ini juga bisa. Nah, integral sin X dan cos X. Kita lihat nomor 5 dan nomor 6 di sini. Nomor 5 min cos, nomor 6 sin. Nah, cuma di sini karena integralnya ada batas atas sama batas bawah, nanti nggak perlu plus C. Ini jadi min cos X untuk X dari 0 sampai X sama dengan pi, ditambah sin X integral dari 0 sampai integral sama dengan pi. Nah, dari sini hasil yang diperoleh adalah kalau misalkan integralnya ada batas bawah sama batas atas, gimana? Tinggal ganti aja. Ini jadi min cos pi kurang cos 0. Bukan kurang ya. Kurang minus cos 0. Begitu sebutnya.
Nah, minus cos 0 ditambah ini sin pi dikurang sin 0. Oh iya, di sini pi itu maksudnya 180 derajat ya. Eh, Biasanya kita nanti pakai buat nanti kadang-kadang bakal pakai pi seringnya. Jadi in case eh, biar gak lupa karena nanti sering, ada sering ya. Akhirnya ini cos 180 derajat. Nah, mungkin pertanyaannya ya jangan lupa cos 180 derajat berapa ya? Cos 180 derajat itu sama dengan berapa cos 180 derajat? Ada yang tahu? -1. Min 1 ya. Oke, ini jadi min 1 kurangi min cos 0 itu min 1 ya. Banyak banget ini yang minusnya ya. Plus sin 180 itu 0 kurangi sin 0 itu 0. Jadi kita bakal punya ini hasilnya adalah 1 plus 1 sama dengan 2. Ya, jadi mungkin nanti eh, beberapa ide standarnya ya gitu ya. Oh, paling jangan lupa ya pi itu kadang-kadang nanti sekarang bakal ketemu pi. Pi di sini tuh adalah ya tadi ya 180 derajat tadi. Mungkin ya yang kalau misalkan pengen sekedar tahu aja ya kalian tahu itu gitu. Nanti dijelasin sih nanti pas kalian udah masuk kuliah segala macam. Oke, bedanya integral tanpa batas dan ada batas apa ya? Oke, mungkin ini yang baru. Nah, kalau kalau tanpa batas dengan contoh yang sama, maksudnya fungsi yang sama ya yang kita integralkan, sin x tambah cos x dx eh, ini bisa jadi ya sama kayak tadi sin x dx tambah integral cos x dx ini hasilnya bakal sama dengan kalau integral sin x itu jawabannya adalah minus cos x. Aslinya ini plus c nanti ya. Ditambah sin x. Nah, normalnya ini tuh plus c. Nanti di sini ada c. Di sini ada c. Oh ya, c itu apa? C itu konstanta. Dapatnya dari mana? Mungkin kalian ngebayangin gini deh. Kalian ngebayangin eh, integral itu kan sebagai kebalikannya dari turunan. Jadi kalau misalkan kalian punya apa ya? Misalkan fungsi ini deh. Kalau misalkan integral cos x itu sama kayak nanya fungsi apa yang diturunkan hasilnya tuh cos gitu. Sebenarnya kan gitu. Nah, fungsi apa yang diturunkan hasilnya cos? Kebetulan jawabannya adalah sin. Tapi ini tuh banyak sebenarnya. Bisa sin x ditambah satu, bisa sin x ditambah 2, bisa sin x tambah 3, sin x kurang satu. Yang dikurang satu, yang dioperasikan tuh maksudnya sinnya ya, bukan x-nya. Nah, itu kan banyak tuh. Nah, makanya nanti ditambah konstanta. Nah, plus c-nya tuh di sini. Bedanya sih gini. Jadi di sini minus cos x ditambah sin x tambah c. Nah, idenya gini. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Kenapa c-nya cuma satu? Karena ini juga angka sebenarnya. Ini plus angka, ini plus angka. Angka ditambah angka kan hasilnya angka. Tapi kan kita tetap nggak tahu kan angkanya berapa. Ya udah, kita tulis aja sebagai angka angka satuan gitu. Satuan angka gitu ya.
CBCD gitu. Oh ya, tentu jawaban perbedaannya adalah jawabannya masih dalam bentuk fungsi ya, masih ada X-nya yang jelas. Yang kedua mungkin ada plus C-nya gitu. Ya, ya in most cases masih banyak. Masih ada C, masih ada X gitu. Ya tergantung fungsinya juga sih. Kalau integral tentu, oh namanya integral tentu ya, yang ada batas atas bawah itu ya. Kalau ada batas atas bawah pasti hasilnya tuh angka gitu, suatu nilai. Nah, itu idenya. Oke, ada pertanyaan? Oh ya, sama-sama. Dari Fahri ada pertanyaan? Fahri Akbar, Paham, Mas. paham ya? Dari Ausafel, Nggak ada, Kak. nggak ada ya? Nah, mungkin soal-soal yang mungkin ngaruh ya, yang mungkin kalau bisa dipikirkan adalah eh, saya ngambil ini dari soal pretest. Sebenarnya tadi juga dari sebagian dari pretest juga, cuman nggak saya mention aja. Oke, ini soal pretest. Di sini juga soal pretest, cuman saya biar copy langsung biar agak cepat ngejelasin. Nah, di sini kita punya eh, pertanyaannya adalah luas daerah. Nah, luas daerah ini biasanya kita pakainya integral. Tapi integral dari apa gitu? Kan gitu pertanyaan kadang-kadang. Cara mengetahuinya adalah dengan eh, gini. Untuk kita lihat gambar satu-satu. Y sama dengan pangkat X itu gambarnya kayak gimana? Gambarnya dia kayak gini. Kemudian garis X sama dengan 2 itu yang mana? Ini satu, dua. Satu, dua. Ini garis X sama dengan 2. Nah, sumbu X yang ini, sumbu Y yang ini. Oh, oke. Habis ini ya. Tadi ada yang mau nanya turunan. 65 itu yang mana ya? Gitu. Oh, iya, iya. Oke, oke. Habis ini, habis ini. Jadi, kalau misalkan bentuknya, nah, luasnya tuh yang mana? Luasnya tuh mungkin kalau yang saya arsip merah ini kali ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara ngitung luasnya? Sebenarnya yang paling gampang lihat aja batas atas sama batas bawah daerahnya apa. Batas atasnya kan garis hijau ini. Kemudian batas bawahnya sumbu X kan. Atau kalau misalkan yang hijau ini Y sama dengan E pangkat X, garis yang bawah ini tuh Y sama dengan 0. Artinya tinggal ini kurangin ini aja.
Jadi di sini kita punya E pangkat X, luasnya ya. Luasnya itu sama dengan integral E pangkat X kurangi 0 dx. E pangkat X-nya dari sini, nolnya itu dari sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini tuh paling kanan, paling kiri itu di X sama dengan berapa? Paling kanan di X sama dengan berapa? Oh, kelihatan kan kalau paling kanan di X sama dengan 2, paling kirinya di sumbu Y, atau X sama dengan 0. Nah, ini bakal jadi batas pengintegralan kita, 0 sampai 2. Ini hasilnya adalah integral 0 sampai 2 E pangkat X dx. Dan ini hasilnya adalah, kalau misalkan kita lihat aturan ketiga di tabel integral kita, integral E pangkat U adalah E pangkat U lagi. Jadi integralnya ini masih F pangkat X, tapi dipilih nanti X-nya sama dengan 0, batas bawahnya sama batas atasnya. Nah, kalau integral tentu ini gimana? Kita masukkan batas atasnya dulu, dikurangi batas bawahnya. Jadi, masukkan batas atasnya, dikurang kalau misalkan kita masukin batas bawahnya. Gitu. Diselisihkan, E pangkat 2 itu dia tetap E pangkat 2, tapi E pangkat 0 hasilnya 1. Oke. Idenya gini. Ya, saya di sini nggak ngopi jawabannya ya, opsinya, tapi jawabannya adalah B. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu idenya. Ada pertanyaan? Oke, oke. Ya udah. Mungkin untuk, ya setelah ini maksudnya sisa sesi tanya jawab aja. Barangkali mungkin ada soal yang mau ditanya atau gimana. Artinya kalian udah punya soal ini kan ya? Dikasih artinya ya? Ya udah sih. Berarti kalau udah dikasih udah. Eh, Mungkin di sini ada beberapa contoh yang ini maksudnya kayaknya turunan pertama di X sama dengan 1 ya. Nah, kita coba tulisin sini dulu ya. Atau jangan pakai warna hitam. Ada yang nanya nomor 65 cara ngerjainnya gimana? Kita coba lihat di sini. Misalkan fx-nya sama dengan ini. Sama kayak tadi, ini sebagai U, ini sebagai V. Nah, U-nya itu nanti sama dengan akar X. Ingat, akar X itu adalah X pangkat setengah. Kemudian nanti V-nya sama dengan X kuadrat plus 1 kuadrat. Di sini, U aksennya tuh bisa kita tulis pakai deret pangkat juga. Jadi nanti kita punya eh, pangkat X, pangkatnya turun dulu nih. Terus habis itu pangkatnya dikurang 1. Hasilnya adalah setengah X pangkat setengah kurang 1 itu adalah min setengah. Oke.
Kemudian nanti di sini eh, V aksen itu sama dengan A. Cara menurunkan ini gimana? Ya ada dua cara sebenarnya. Eh, Kalian bisa approach pakai kalian kalikan gini ya, x kuadrat plus 1 kali x kuadrat plus 1 terus kali kali pelangi segala macam akan kayak gini. Nanti hasilnya di sini adalah x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat plus 1 terus baru diturunkan. V aksennya bakal sama dengan 4x pangkat 3 tambah 4x. Saya rasa nanti kayak gini. Bisa kayak gini. Tahu? Eh, ada namanya nanti aturan rantai sebenarnya. Eh, idenya gini sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini kan kayak ada fungsi dalam fungsi kan. Jadi sebenarnya kita fungsi kuadrat nih. Tapi yang di dalamnya itu bukan x, tapi x kuadrat plus 1. Cara lain melihatnya adalah eh, V aksen ini kita bisa lihat kita bisa turunkan dengan cara kita turunkan fungsi yang luarnya dulu gitu. Jadi kita turunkan kuadratnya dulu, makanya kita punya 2x kuadrat plus 1. Nah, habis itu baru dikali turunan dari x kuadrat plus 1 dikali 2x. Makanya nanti hasilnya adalah 4x dikali x kuadrat plus 1. Sama aja sama yang ini, 4x pangkat 3 plus 4x. Ya sudah, yang penting kita dapat U aksen V aksen. Nah, dari sini kita bakal punya F aksen X-nya itu sama dengan, oh ya, ini U aksennya itu tadi setengah X pangkat min setengah ya. Itu sama kayak 1/2 akar X. Dikali V-nya itu U aksen V, X kuadrat plus 1 kuadrat, dikurang, eh, mungkin ini saya pindahin dulu. Kayak gini ya. Dikurang, berapa ini? U akar X dikali 4x dikali x kuadrat min 1, plus 1 ya. Dibagi P kuadrat. X kuadrat plus 1 kuadrat pangkat 4. Nah, baru masukkan X sama dengan 1. Saat X sama dengan 1, F aksen 1 itu bakal sama dengan 1/2 akar 1, 1 kuadrat plus 1 kuadrat, kurang akar 1 dikali 4 kali 1, 1 kuadrat plus 1. Jadi ini tinggal dimasukkan aja ya saya rasa ya. Sama dengan ini setengah dikali 2 kuadrat ya. Kurangi akar 1/1, 4 kali 2 dibagi 2 pangkat 4. Ini jadinya 2 kurangi 8 dibagi 16. 2 kurang 8 min 6. Min 6/16 adalah min 6/16 sama dengan min 3/8. Ya, jadi jawabannya adalah D. Ya, cocok lah ya. Tadi ada yang udah jawab D juga soalnya. Oke. Tadi siapa yang nanya ya? Sorry. Nigel ya? Gimana Nigel? Kejawab nggak?
Oke, ini nomor 65. Nah, mungkin terakhir ya. Tadi soalnya pertanyaannya nggak cuma ini. Satu lagi. Nomor 69. Bentar ya. Oke. Oh, ini menarik soalnya ini. Jadi perasaan tadi saya ngeliat ini cuman nggak kebahas tadi ya. Oke. Ya sudah nggak masalah. Nah, ini sebenarnya kayaknya jawabannya bakal kebayang kalau misalkan kita tahu turunan itu secara definisi apa sih? Jadi mungkin saya nggak mention ini karena ya, oh saya nggak ngeh aja kalau saya nggak ngeh harus mention ini ternyata. Jadi turunan itu definisinya adalah misalkan f aksen A lah ya di sini ya. Ini tuh sama dengan limit x mendekati A dari fx kurang fa dibagi x kurang A. Nah, definisinya ini, nah kita akan coba manfaatkan definisi ini untuk mendapatkan solusi ini ya. Nah, caranya gimana? Eh, ya mungkin kita bisa langsung berangkat dari sini sebenarnya ya. Kan f aksen A-nya sama dengan ini. Kemudian karena fa sama dengan 0, bisa karena fa sama dengan 0, maka f aksen A itu sama dengan limit x mendekati A dari f x kurangi 0 dibagi x kurang A. Atau sama dengan limit x mendekati A dari fx dibagi x kurang A. Eh, Kemudian karena ini, sebenarnya kan bentuk ini mirip kan sama ini ya. Bedanya apa? Bedanya atasnya dikali 2, bawahnya A kurang X. Itu aja kan bedanya. Lalu perhatikan bahwa eh, limit X mendekati A dari 2fx dibagi A kurang X itu sama dengan 2. Artinya apa? Artinya kalau saya kalikan sama setengah lah ya. Jadi eh, saya pengen ngeluarin 2 yang di sini. 2. Bawahnya saya pengen keluarin min 1 juga. Limit X mendekati A. Yang atas jadi fx kan. Karena 2 yang di awalnya di sini tuh dikeluarkan ke luar limit ya. Kemudian bawahnya itu jadi X kurang A. Ini sama dengan 2. Nah, yang ini tadi itu tuh sama dengan F aksen A. Jadi dari sini kita bakal punya ini 2 dibagi min 1 min 2 F aksen A itu sama dengan 2. Makanya F aksen A itu hasilnya sama dengan min 1. Kurang lebih seperti itu ide besarnya. Kira-kira apakah dari kalian ada pertanyaan? Jadi terutama yang nanya ya. Eh, Terutama yang
Min satunya dari mana? Oke, min satunya dari mana? Dari gini. Sebenarnya ini sih. Kan A kurang X. Sebenarnya karena A kurang X sama dengan min satu kali X kurang A sih sebenarnya. Jadi ya gitu aja. Karena kan kalau ini dijabarkan, min satu dikali X kurang A itu bakal sama dengan min satu kali min X plus A kan. Makanya kita punya A kurang X gitu. Udah sama kan ini sama ini sekarang. Sebenarnya sih penjelasannya gitu ya. Oke, menjawab kenapa ada min satunya? Atau masih bingung kah? Takutnya penjelasannya masih belum. Oke. Untuk luas daerah di buah kurva, ininya kayak gini. Nah, pertama ya kan gambar dulu nanti kurvanya ya. Nah, kemudian biasanya anggaplah ini hapus dulu ya, karena kan bayangkan daerahnya ini. Kalian tarik garis dari atas yang tegak lurus lah ya. Nah, kira-kira garis ini batas atasnya di mana? Batas atasnya di hijau. Batas bawahnya di mana? Sumbu X. Nah, artinya ketinggiannya tuh ya kurva yang hijau dikurangi sumbu X. Jadi F pangkat X kurang 0 gitu. Kemudian habis dari sini, ya udah kan hasilnya F pangkat X nih. Nah, untuk batasnya, lihat paling kiri itu di mana, batas atasnya lihat paling kanan di X berapa gitu ya. Nah, di sini dia paling kiri di X sama dengan 0 karena di sumbu Y. Oh, di sumbu Y ada batasnya sih sebenarnya di sini dikasih tahu. Paling kanan dia ada di garis biru atau X sama dengan 2. Jadi nanti L-nya tuh integral dari 0 sampai 2. Kurang lebih seperti itu gitu ya, ide besarnya. Gimana? Kira-kira apakah sudah cukup jelas? Oke, ya. Nah, ya, Mas, apakah masih ada pertanyaan lagi mungkin? Soalnya mungkin kalau misalkan nggak ada, paling dari saya dicukupkan. Ya, silahkan mungkin barangkali masih ada topik-topik lain yang mau dibahas. Sedikit mungkin, tapi dari kalian mungkin ya. Mungkin ditunggu sampai 11.57 kali ya. Atau 58 lah. 3 menit. Satu contoh soal integral tumbuh. Nah, 68 itu apa ya? Eh, oke, oke. Mungkin biar masih cocok ya sama konsep apa materi yang sekarang dibahas ya, limit turunan dan integral. Mungkin kita bahas contoh satu soal lagi ya. Tapi saya coba cari dulu. Bentar. Maksudnya untuk kalau misalkan nomor 68 saya rasa bentuknya bukan itu. Jadi mungkin dibahas di lain waktu.
Contohnya tadi integral tentu kan ya? Integral tentu. Oke. Ini integral tentunya sebagai ngitung integralnya aja kan ya? Maksudnya bukan kayak dia sebagai cara ngitung luas atau gimana gitu ya. Oh, yang biasa ya. Oke, oke. Memastikan aja. Saya coba cari dulu bentar. Mungkin kalau contoh yang simple ini kali ya. Integral 0 sampai 1 X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 3 akar X dx. Kita punya ini. Hmm, mana ya? Oke. Ya, soalnya ini. Nah, eh ya kalau misalkan kalian mau ngitung integral ini, mungkin ya, yang pertama kalian bisa lakukan coba bisa-bisa dulu. Kecuali kalau misalkan kalian bisa ngitung ini sekaligus gitu loh. Jadi kayak ngitung integral ini langsung dalam otak aja gitu. Integral sepertiga X pangkat 3. Kalau integral tuh aturannya gini. Pangkatnya ditambah 1 jadi 4. Terus hasilnya dibagi pangkat yang baru. 4. Kemudian kurangi 3X kuadrat. X kuadrat diintegralkan. Pangkatnya ditambah 1 jadi X pangkat 3. Hasilnya dibagi pangkat yang baru. Dibagi 3. Nanti ini habis nih. Kemudian ditambah 3 akar X ya. 3 akar X itu 3X pangkat setengah. 3X pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2. Ini untuk dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1. Jadi di sini kita punya 1 pangkat 4 per 4. Oke, atau kita susun dulu deh sebelum kita masukin angkanya ya. Kita susun dulu. Dia jadinya 4 per 4. Ini kurang X pangkat 3. Tambah. Ini jadinya 3X pangkat 3 per 2. Mungkin saya biar gini. Tapi ini dikali 2 per 3. 3 dicoret. X dari 0 sampai X sama dengan 1. Nah, ya ini nanti jadi 2X pangkat 3 per 2. Nah, sekarang kita masukkan. Jadi nanti selisih ya. Hasilnya tuh. Batas atas, kurangi batas bawah. Maksudnya kalau misalkan dimasukin batas atas kan ini 1 pangkat 4 per 4. Kurangi 1 pangkat 3 tambah 2 dikali 1 pangkat 3 per 2. Nah, kebetulan kalau di sini kurangi 0 pangkat 4 per 4. Kurangi 0 pangkat 3 tambah 0 pangkat 3 per 2. 2 kali 0 pangkat 3 per 2. Sorry. Kali 0 pangkat 3 per 2. Nah, di sini
Hasilnya adalah ini seperempat kurangi 1 tambah 2. Ini kurangi 0. Dan hasilnya adalah ya. Jadinya nanti kalau dihitung hasilnya 5/4. Ya, saya rasa cocok lah jawabannya. Nah, oke. Kayak gitu sih penjelasannya. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya mungkin itu terakhir. Ya, kalau misalkan nggak ada pertanyaan terkait ini, saya tutup ya. Karena udah jam 12 lebih juga. Oke, udah ya. Saya stop share. Saya stop record juga.